Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1991 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam setiap hati kami, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan, yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar tentang kehidupan Ayub di hadapan Tuhan, di mana Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub menjadi standar hidup benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah kalau kita sudah hidup seperti Ayub, kita mendapat jaminan kita tidak diganggu, dicobai iblis? Tidak, saudara. Lihat Ayub. Kurang apa Ayub di hadapan Tuhan? Tapi lihat apa yang Ayub alami, sangat-sangat tragis. Iblis mengambil semua yang Ayub miliki. Bukan hanya harta benda yang dia miliki, tapi 10 anak Ayub juga diambil nyawanya oleh iblis. Saya teringat di dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 yang berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat pertama di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Iblis. Iblis hanya datang untuk membunuh, membinasakan. Dan 10 anak Ayub dibunuh oleh iblis. Semua harta kekayaannya dalam sekejap habis, lenyap semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub sudah hidup benar di mata Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan iblis mencuri, membunuh 10 anaknya, mengambil semua harta bendanya dalam sekejap mata? Saudara, saya menangkap pesan di sini karena Tuhan mau menguji Ayub. Amin. Saudara, selalu saya katakan berulang kali, cobaan dan ujian itu beda maknanya. Cobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan dan menghancurkan. Orang kalau sudah jatuh dalam cobaan pasti akan hancur. Dan saya mau bilang, cobaan itu adalah cara dari iblis untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang percaya, termasuk saudara dan saya. Dan saya mau bilang saudara, biasanya iblis itu memakai cara ini untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Memang saudara, kalau kita melihat cara dia memberi umpan atau cobaan itu, wah rupanya itu menjanjikan, wah kayaknya ini bagus banget nih. Sehingga kita tertarik dan kita jatuh dalam pencobaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu memang dikemas sangat menarik. Supaya kita apa? Supaya kita terjebak dalam pencobaan itu. Saya kasih contoh. Saudara sudah hidup pas-pasan. Saudara punya kendaraan, tapi saudara akhirnya ingin memiliki kendaraan yang lebih bagus. Padahal sebenarnya kendaraan yang saudara miliki sudah cukup bagus. Tetapi saudara, iblis menaruh di dalam hati saudara untuk nggak cukup, ambil yang lebih mewah lagi. Kamu pasti Tuhan akan berikan setiap bulannya, Tuhan akan cukupkan. Saudara, karena tertarik dengan godaan itu, akhirnya saudara spekulasi, memberanikan diri, mengambil uang yang begitu besar di bank, memberikan jaminan rumah dan lain sebagainya. Saudara mulai menyicil
tiap bulan masih kuat 1-2 bulan, tapi di dalam pekerjaan saudara mulai goyang ekonominya, sehingga saudara tidak lancar membayar bulanannya. Alhasil kendaraannya saudara sudah DP besar, sudah berjalan 1-2 tahun, tetapi karena macet akhirnya ditarik saudara. Saudara sudah rugi, mengeluarkan uang besar, sudah membayar setiap bulan. Saudara juga dipermalukan karena ditarik. Debt kolektornya merampas, mengambil mobil di rumah saudara dan disaksikan oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara iblis. Mau menjatuhkan kita dengan memberikan godaan-godaan cobaan yang membuat kita tertarik, akhirnya kita jatuh. Dan pekerjaan iblis itu seperti itu. Dia mencobai kita supaya kita hancur, jatuh, berkeping-keping. Makanya tadi saya bilang, cobaan itu datang dari iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan ujian. Ujian itu untuk menguji. Itu adalah satu proses untuk mengetes kualitas. Amin. Dan biasanya saudara, cobaan dan ujian ini berjalan beriringan. Kalau kita tadi digoda dan akhirnya kita tergoda, kita jatuh, itu jatuh dalam pencobaan. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam kehidupan kita, kita tidak tergoda walaupun mungkin umpannya sangat menarik. Cobaan-cobaan itu datang sepertinya menjanjikan kita mampu dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap bertahan sampai ke garis finish. Saudara, itu namanya lolos ujian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi saudara lihat, Ayub tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Dengan berbagai-bagai cobaan yang mau menjatuhkan Ayub, tapi Ayub bisa melewati semua cobaan-cobaan itu. Dan dia berhasil melewati semua tantangan-tantangan yang begitu berat yang menggodai dia. Sehingga Ayub benar-benar teruji karena dia berhasil melewati semua cobaan-cobaan itu. Ayub teruji, kualitas imannya, hidupnya teruji. Orang yang sungguh berkualitas di hadapan Tuhan. Haleluya. Lihat ayat 21 dan ayat 22, ayat kunci di pasal 1 ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Ayub berserah kepada Tuhan. Ayub tahu bahwa apa yang dia miliki itu semua milik Tuhan. Tuhan bisa meminta atau mengambil sewaktu-waktu, kapanpun Tuhan mau. Saudara dengar ini baik-baik. Apa yang kita punya itu sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya, tapi milik Tuhan yang Tuhan titipkan buat saudara dan saya. Dan sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil apa yang menjadi miliknya, yang Dia sudah titipkan kepada kita. Saudara, pelajaran yang berharga dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah merasa memiliki. Saudara punya suami, punya istri, punya anak, punya harta benda, kekayaan yang berlimpah, saya mau bilang, itu milik Tuhan. Dan sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil dalam sekejap. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa memiliki. Ayub ketika semua yang dia miliki hilang dalam sekejap mata. Apa yang dikatakan oleh Ayub?
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, lihat, Ayub berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Ayub. Ayub berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Ayub tetap bersyukur. Makanya di ayat 21 di situ dikatakan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam situasi pada saat itu, Ayub sebenarnya sedang berduka cita. Karena dia kehilangan 10 anaknya yang adalah gambaran ini masa depan Ayub. Dan semua harta benda kekayaannya hilang, habis dalam sekejap. Tapi sudah perhatikan, Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bisakah kita seperti Ayub? Ketika apa yang kita miliki mungkin ditarik debt collector, diambil orang dan lain sebagainya, apakah kita akan berkata sama seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua akan bersungut-sungut, marah, mengeluh dan lain sebagainya. Kita belajar dari Ayub. Ayub tetap bersyukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalaupun Tuhan izinkan apa yang kita miliki Tuhan ambil, saya percaya saudara, kalau kita tetap bersyukur, saya percaya Tuhan akan kembalikan apa yang telah hilang dari kita. Tuhan akan kembalikan bahkan lebih daripada itu. Kalau kita belajar nanti beberapa hari ke depan tentang Ayub, di akhir perjalanan Ayub, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat apa yang dulu pernah hilang dari Ayub. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersyukur dalam susah maupun senang, diberkati ataupun tidak, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan berkenan, Tuhan senang ketika kita umat Tuhan itu bersyukur dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Ayub, tetap bersyukur. Walaupun dalam situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan bagi dia, tetapi lihat, Ayub tetap bersyukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Amin. Ayub punya banyak alasan untuk dia protes sama Tuhan. Karena dia sudah hidup saleh, dia sudah hidup takut akan Tuhan, dia hidup jujur, dia menjauhi kejahatan. Tetapi realita kehidupannya, dia mendapatkan banyak sekali kemalangan. Anak-anak yang dia kasih, dia cintai, Tuhan ambil dalam sekejap mata. Harta benda yang dia miliki juga habis dalam sekejap. Ayub punya banyak alasan untuk protes sama Tuhan. Tetapi sudah perhatikan ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Amin. Saudara, seringkali kita ketika kita mengalami satu tantangan dalam kehidupan kita, kita mulai menyalahkan orang, terlebih lagi seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Bukankah saya ini sudah mau aktif dalam pelayanan, memberi diri untuk Tuhan? Saya sudah memberi perpuluhan, saya sudah membaktikan diri saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini dan itu dan sebagainya? Kenapa saya sakit? Kenapa saya bangkrut? Kita mulai menyalahkan Tuhan. Tapi sudah lihat, Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepada dia. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Oh, mungkin Tuhan ini yang membunuh anak-anak saya, mengambil semua harta benda saya.
Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini merasa, oh ini terjadi karena Tuhan, karena saya sudah tidak setia melayani Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan saya sakit, bangkrut dan lain sebagainya. Stop menyalahkan Tuhan. Bertobat saudara. Amin. Bertobat. Saya percaya saudara, Tuhan merancangkan kita itu rancangan yang damai sejahtera. Hal-hal yang luar biasa indah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang tidak baik, yang mendatangkan kecelakaan, tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau saat ini saudara mengalami ada banyak tantangan dalam kehidupan saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Bertobat dan ubah hidupmu. Belajar dari Ayub. Semua tantangan yang dia hadapi itu adalah ujian hidup yang membawa kehidupannya semakin berkualitas di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Ayub. Ayub berserah kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur walaupun dia dalam duka cita yang luar biasa terjadi dalam kehidupan, tapi dia tetap bersyukur. Dan Ayub tidak menyalahkan Tuhan dalam peristiwa yang dia alami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka dipulihkan, diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah kuasa Tuhan bekerja melawan semua pendengar. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan Tuhan memberkati kehidupan semua pendengar. Dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia renungan pagi, tidak terasa 9 hari lagi kita akan genap berusia renungan pagi ini hari ke-2000. Saudara, mari terlibat untuk pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kita akan bagi-bagi paket Natal bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk mendukung mensupport pelayanan ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank BNI di nomor rekening 1619570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham A. Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberitakan kabar baik, supaya semakin banyak orang mendengar kabar baik ini. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.